Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. ATR BPN melayani profesional terpercaya. Perkenalkan, nama saya Megi Adiguna, biasa dipanggil Megi. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penerapan nilai-nilai aneka pada aparatur sipil negara, yaitu nilai anti korupsi. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, good and clean governance, sudah menjadi keniscayaan di era reformasi saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan keniscayaan tersebut, namun dalam implementasinya masih belum sesuai harapan. Hal ini ditandai dengan banyaknya keluhan masyarakat atas buruknya layanan aparatur pemerintahan. Misalnya, terkait dengan maraknya kasus korupsi sebagai cerminan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efisien. Banyaknya program pembangunan sarana fisik yang terbengkalai sebagai cerminan ketidakefektifan roda pemerintahan, dan masih banyak lagi. Salah satu nilai yang harus dimiliki oleh aparatur sipil negara adalah nilai anti korupsi. Secara yuridis, korupsi adalah setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. 7 bentuk tindak pidana korupsi. 1. Penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Beberapa sebab tindak pidana korupsi. Menurut Gon Theory, korupsi terjadi karena adanya greed, keserakahan. Kedua, adanya opportunities atau kesempatan. Ketiga, adanya needs, kebutuhan. Dan keempat, adanya exposure, pengungkapan. Sebagai seorang aparatur sipil negara, kita harus memiliki karakter berupa disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan apapun untuk menghindari tindak korupsi, serta semakin kritis terhadap masalah korupsi dan menambah motivasi untuk terlibat dalam gerakan anti korupsi. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Tetapi kondisi saat ini rakyatnya masih bergelimang kemiskinan, tingkat kesehatan yang buruk, dan tingkat pendidikan yang rendah. Penyebab itu semua adalah tindak korupsi. Korupsi dapat memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2016, pendapatan per kapita negara Indonesia sangat rendah dibandingkan negara-negara Asia sekitarnya. Kemudian pada Maret 2017 tingkat pengangguran Indonesia sangat tinggi, yakni 5,9%. Tingkat pendidikan di Indonesia juga berada di posisi 108 di dunia dengan skor 0,603. 44%-nya penduduk menuntaskan pendidikan menengah, 11% murid gagal menuntaskan pendidikan atau keluar dari sekolah. Angka kematian bayi di Indonesia juga terbilang tinggi. Pada tahun 2015, 26 kematian setiap 1000 bayi yang lahir. Kemudian 2016, 25,5 kematian setiap 1000 bayi yang lahir. Dan tingginya angka kriminalitas di Indonesia, yang menandakan bahwasanya kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Indonesia merupakan negara yang kaya raya, tapi masih belum dapat dikatakan negara yang makmur dan sejahtera dikarenakan masih maraknya tindakan korupsi. Ada beberapa contoh penerapan nilai-nilai anti korupsi yang dapat kita lakukan dalam pekerjaan sehari-hari. Yang pertama, perkuat iman dengan memahami nilai-nilai kejujuran dalam ajaran agama yang kita anut.
Hal ini dalam rangka untuk membentengi diri dari hal-hal buruk seperti korupsi. Kedua, melakukan pekerjaan dan pelayanan dalam bidang pertanahan sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, tidak menerima ataupun meminta apapun kepada pelanggan yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan di luar ketentuan yang berlaku. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.